Selamat pagi anak-anak kelas 8, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kalian masih mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jika kemarin kalian belajar tentang PLDV atau persamaan linear dua variabel, pada hari ini kalian akan belajar terkhusus tentang menyelesaikan SPLDV dengan 3 metode, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Disimak baik-baik ya videonya, dan juga mohon mempersiapkan modulnya terlebih dahulu. Selamat belajar. Pertama adalah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Metode substitusi adalah mengganti variabel satu dengan variabel lainnya. Langkah untuk mengganti dengan cara membuat persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Contohnya, tentukan selesaian dari persamaan 2X kurangi 3Y sama dengan 17 dan 3X tambah Y sama dengan 9. Dari soal ini terdapat dua persamaan, yaitu 2X kurangi 3Y sama dengan 17, kita sebut persamaan pertama. Dan persamaan kedua adalah 3X tambah Y sama dengan 9. Tadi langkah penyelesaian dengan metode substitusi adalah mengubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan terlebih dahulu. Dengan cara memilih dari dua persamaan itu yang ada atau yang mempunyai X sendirian atau Y sendirian. Karena di soal ini yang sendirian adalah variabel Y-nya, maka diubah menjadi Y sama dengan. Sebaliknya, jika X-nya sendirian, maka diubah menjadi X sama dengan. Tetapi, jika X dan Y-nya sama-sama sendirian, maka dipilih salah satu. Nah, kembali ke soal ini. Di sini yang sendirian adalah Y-nya, yaitu persamaan kedua. Maka pada persamaan kedua diubah terlebih dahulu menjadi Y sama dengan 9, kemudian 3X pindah ke ruas kanan. Jadinya negatif 3X. Jadi persamaan kedua menjadi Y sama dengan 9 kurangi 3X. Nah, setelah terbentuk seperti ini, terdapat Y sendirian, maka kita substitusikan Y sendirian tadi atau persamaan kedua ke persamaan pertama. Persamaan pertama kita tulis terlebih dahulu. 2X kurangi 3Y sama dengan 17. Lalu kita substitusikan atau kita ganti variabel Y dengan 9 kurangi 3X. Karena pada persamaan 2 tadi, Y sama dengan 9 kurangi 3X. Maka pada persamaan pertama ini, Y-nya kita ubah menjadi 9 kurangi 3X. Maka 2X kurangi 3 dalam kurung 9 kurangi 3X sama dengan 17. Kemudian kita buka kurung. 2X-nya tetap kurangi 3 atau dibaca negatif 3 kali 9, jadinya min 27, min 3 kali min 3X, jadinya plus 9X sama dengan 17. Kemudian variabel yang sejenis kita jumlahkan, di situ ada 2X dan 9X. 2X tambah 9X adalah 11X, lalu negatif 27 pindah ruas, jadinya 11X sama dengan 17 tambah 27. Maka 11X sama dengan 44, jadi X-nya sama dengan 44 dibagi 11. Hasil X-nya adalah 4. Nah, dari sini kita sudah temukan nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Dengan mensubstitusikan ke persamaan kedua tadi, yang Y sama dengan 9 kurangi 3X. Maka dari persamaan kedua kita tulis terlebih dahulu, kita ubah X-nya menjadi 4.
Jadi Y sama dengan 9 kurangi 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12, maka 9 kurangi 12 hasilnya adalah negatif 3. Maka dari sini sudah ditemukan nilai X dan Y. Maka himpunan penyelesaiannya X terlebih dahulu baru Y. X-nya 4, Y-nya negatif 3. Maka HP sama dengan 4, negatif 3. Penulisan himpunan penyelesaiannya seperti itu ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Dan variabel yang dihilangkan harus memiliki koefisien yang sama. Kemudian, jika yang dihilangkan tanda untuk variabel yang dihilangkan itu sama, maka dikurangi. Jika tanda untuk variabel yang dihilangkan berbeda, maka ditambah. Contohnya, masih soal yang sama seperti tadi ya. Tentukan selesaian dari persamaan 2x kurangi 3y sama dengan 17 dan 3x tambah y sama dengan 9. Nanti kita bandingkan jawabannya. Jawabannya sama atau berbeda. Nah, karena di sini variabelnya x dan y, maka kita eliminasi x terlebih dahulu. Setelah itu kita eliminasi y. Nah, jika kita mengeliminasi X, maka yang ditemukan adalah nilai Y-nya. Jika kita mengeliminasi variabel Y, maka yang ditemukan adalah nilai X-nya. Kita susun kedua persamaan itu seperti ini. Jika kita eliminasi X, maka koefisien dari X harus sama, atau angka di depan X harus sama. 2 dan 3, di situ angka di depan X pada persamaan pertama adalah 2, dan pada persamaan kedua, angka di depan X adalah 3. Kita ubah menjadi angka yang sama, dengan cara mencari KPK-nya, atau mencari angka yang sama-sama bisa dibagi 2 dan 3. Angka terkecil yang sama-sama bisa dibagi dengan 2 dan 3, yaitu angka 6. Nah, supaya menjadi 6, maka 2 dikalikan dengan 3. Kemudian yang bawah, persamaan kedua, 3 itu supaya menjadi 6, maka dikalikan dengan 2. Maka pada persamaan pertama, kita kalikan 3 semua, dan pada persamaan kedua, kita kalikan 2 semua. Jika persamaan pertama kita kalikan 3, maka hasilnya 2x kali 3, 6x, min 3y kali 3, min 9y, 17 kali 3, 51. Dan persamaan kedua kita kali 2, 3x kali 2, 6x, y kali 2, 2y, 9 kali 2, 18. Nah, setelah itu kita lihat, tadi kita eliminasi X-nya, variabel X-nya. Masih ingat tadi jika tandanya sama, maka dikurangi. Nah, di sini angka di depan X itu sama-sama positif 6. Tandanya sama-sama positif, maka dikurangi. 6x kurangi 6x habis atau 0. Negatif 9y kurangi 2y adalah negatif 11y, 51 kurangi 18 adalah 33. Maka y sama dengan 33 dibagi negatif 11. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, kita temukan nilai y-nya negatif 3. Setelah eliminasi variabel x, sekarang kita eliminasi variabel y. Maka yang akan ditemukan adalah nilai X-nya. Nah, dari sini jadi jika ada pertanyaan, tentukan nilai X, maka yang dieliminasi adalah variabel Y. Tapi jika sebaliknya, tentukan nilai Y-nya, maka yang dieliminasi adalah variabel X-nya. Nah, kembali ke soal ini, kita eliminasi variabel Y. Sama seperti tadi, kita susun ke bawah.
Jika eliminasi X tadi yang dilihat angka di depan X, maka jika eliminasi variabel Y yang kita lihat angka di depan Y. Pada persamaan pertama, angka di depan Y adalah 3. Pada persamaan kedua, angka di depan Y adalah 1. Belum sama. Maka kita harus samakan terlebih dahulu. Kita cari KPK dari 3 dan 1, atau angka yang bisa dibagi 3 dan dibagi 1, yaitu 3. Karena persamaan pertama sudah 3, maka tidak perlu kita kalikan, atau dikalikan dengan 1. Persamaan kedua, 1 supaya jadi 3, maka dikalikan dengan 3. Hasilnya, persamaan pertama jika dikalikan 1 tetap, dan persamaan kedua jika dikalikan 3. 3 kali 3X hasilnya 9X. Ditambah 3 kali Y, 3Y. 9 kali 3, 27. Nah, kita lihat tanda di depan variabel Y. Yang persamaan pertama negatif, persamaan kedua positif. Karena berbeda, maka ditambah. Jika ditambahkan 2X tambah 9X hasilnya 11X. 17 tambah 27 hasilnya 44. Maka X-nya 44 dibagi 11. Hasilnya adalah 4. Nah, di sini sudah ditemukan nilai X-nya 4, Y-nya negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 3. Sama ya hasilnya dengan penyelesaian dengan metode substitusi tadi. Berikutnya kita masuk ke metode yang ketiga, atau metode gabungan. Metode gabungan adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nanti yang kita lakukan adalah eliminasi terlebih dahulu, setelah itu baru substitusi. Contohnya, tentukan selesaian dari persamaan 3X kurangi setengah Y sama dengan 5 dan sepertiga X tambah seperempat Y sama dengan 3. Nah, dari dua persamaan ini ada pecahan, dua-duanya ada pecahannya. Maka supaya mudah mengerjakan, maka kita ubah pecahan itu menjadi tidak pecahan. Untuk persamaan pertama, 3X kurangi setengah Y sama dengan 5. Kita cukup melihat penyebutnya, pecahan. Dari pecahan itu kan 1/2. Penyebutnya 2, maka kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6X kurangi Y sama dengan 10. Kemudian persamaan kedua, pecahannya sepertiga dan seperempat. Penyebutnya adalah 3 dan 4. Karena penyebutnya 3 dan 4, kita cari KPK dari 3 dan 4. Yaitu 12, atau angka yang bisa dibagi 3 dan 4, yaitu 12. Maka kita kalikan dengan 12. Hasilnya, sepertiga kali 12 adalah 4X, seperempat kali 12 adalah 3Y, 3 kali 12 adalah 36. Lalu kita selesaikan. Tadi langkah pada metode gabungan adalah eliminasi terlebih dahulu. Eliminasinya salah satu. Boleh eliminasi X, boleh eliminasi Y. Karena ini angka yang sederhana atau angka yang kecil adalah nilai Y-nya, maka kita eliminasi Y. Kita susun ke bawah. Kita samakan angka di depan Y. Karena belum sama, kita kalikan terlebih dahulu. Di situ angka di depan Y-nya 1 dan 3. Maka KPK dari 1 dan 3 adalah 3. Persamaan pertama supaya menjadi 3 dikalikan dengan 3. Persamaan kedua supaya menjadi 3 dikalikan dengan 1. Maka persamaan pertama jika dikalikan 3 semua, 6X kali 3 18X kurangi Y kali 3 3Y, 10 kali 3 30. Persamaan kedua dikalikan 1 tetap. Nah, di sini tadi kita mengeliminasi variabel Y. Tanda di depan variabel Y yang satu kurang, yang satu tambah. Tandanya berbeda, maka ditambah.
Jika ditambahkan 18x tambah 4x hasilnya 22x. 30 tambah 36 hasilnya 66. Maka x-nya 66 dibagi 22. Hasilnya adalah 3. Kemudian setelah eliminasi, langkah berikutnya adalah substitusi. Karena sudah ditemukan x-nya 3, kita substitusikan 3 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Di sini Bu Sias ambil persamaan kedua. Maka persamaan keduanya ditulis terlebih dahulu. Lalu substitusikan x sama dengan 3 atau x-nya diganti dengan 3. Jadi 4 kali 3 ditambah 3y sama dengan 36. 4 kali 3 adalah 12, tambah 3y sama dengan 36. Maka 3y sama dengan 36 kurangi 12. Jadi 3y sama dengan 24. Maka y sama dengan 24 bagi 3. Maka hasil y-nya hasilnya adalah 8. Nah, di sini sudah ditemukan nilai x-nya 3 dan nilai y-nya 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,8. Bagaimana? Mudah bukan penyelesaian dengan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Latihan pada pelajaran hari ini adalah Bu Pena halaman 88. Bagian A nomor 4, metodenya bebas. Maksudnya boleh menggunakan metode substitusi atau eliminasi atau gabungan. Pilih salah satu. Kemudian bagian B nomor 2A dan 2B menggunakan metode substitusi. Nomor 2C menggunakan metode eliminasi. Dan 3A menggunakan metode gabungan. Latihan soal tadi dikerjakan di buku latihan. Jika sudah, difoto dan diupload dalam Google Classroom latihan penyelesaian SPLDV. Kemudian paling lambat pengumpulannya adalah hari Sabtu 14 November 2020 pukul 14. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian tadi ada latihan soal dan di situ ada batas waktu pengumpulannya. Jangan sampai terlambat. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah itu, kalian akan latihan soal ulangan pada materi bab 5 ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.